Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 521. Mengenal Syuan Brahma. Syuan Brahma suka terlibat dalam konspirasi dan konspirasi. Adinata membawa Kinglong bersamanya, dia tidak akan sebodoh itu untuk menghadapimu secara langsung. Oleh karena itu, Adinata menduga bahwa Syuan Brahma telah membuat rencana untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Benar saja, ketika Adinata bergegas kembali dari gunung, dia menemukan bahwa orang-orang Syuan Brahma telah berurusan dengan personel pertahanan yang ditinggalkan oleh Adinata, dan menaiki sepir nomor 3 miliknya satu persatu. Brengsek! Adinata sangat marah dan bergegas dengan kecepatan penuh. Saat ini, ketika Syuan Brahma melihat Adinata dan yang lainnya bergegas kembali, dia dengan sengaja membuka jendela pesawat dan menyapa Adinata sambil tersenyum. Halo, saudara ketiga, lama tidak bertemu, mengapa kamu datang menemuiku secara khusus? Aku sedang terburu-buru. Mari kita bicara lain kali kita bertemu, haha. Adinata tidak ingin bertengkar dengan Syuan Brahma, meskipun dia adalah saudara laki-laki keduanya. Kali ini, dia ditugaskan oleh keluarga untuk menangkapnya. Adinata segera mengambil pistol dari tangan Ganendra, lalu mengarahkannya ke Syuan Brahma, yang mengenakan kacamata hitam dan memiliki gaya rambut yang keren. Syuan Brahma, aku memerintahkanmu untuk segera turun dari pesawat sepir 3-ku dan mengikutiku kembali ke keluargamu. Jika tidak, aku akan menembak. Namun, Syuan Brahma acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kita telah bermain bersama sejak kecil. Jika aku tidak bisa memahami karaktermu, maka aku akan gagal. Kakek selalu melatihmu untuk menjadi penerus dengan pandangan paling lurus dan hati paling baik. Jelita menipumu dan kamu bahkan tidak membunuhnya. Aku sangat baik padamu dan memperkenalkanmu pada 2 istri. Tianhai akan memberimu sebuah villa, dan ketika kamu menikah, dia akan memberimu perhiasan termahal di dunia. Bagaimana mungkin kamu bersedia menembakku? Syuan Brahma benar-benar berhasil melewati Adinata. Baru pada saat itulah Adinata mengetahui bahwa perhiasan dengan harga setinggi langit di brankas rumah kecil Syuan Brahma di pinggiran kota Beijing adalah hadiah pernikahan yang khusus disiapkan oleh Syuan Brahma untuk Adinata. Dia sudah lama tahu bahwa Adinata akan menikahi Anastasia. Pantas saja, kata sandi brankasnya adalah hari ulang tahun Adinata. Ledakan. Baru saja mendengar suara tembakan, Adinata mengarahkan senjatanya ke Syuan Brahma, tetapi mengenai jendela. Adinata berkata, segera turun dari pesawatku, aku tidak akan melewatkan setiap tembakan. Syuan Brahma masih tidak takut dengan tembakan itu. Dia menggelengkan kepalanya dan terus tersenyum, saudaraku, kita berdua memiliki guru menembak yang sama. Seberapa bagus keahlian menembakmu? Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Kamu tahu? Haha. Tentu saja Syuan Brahma tahu bahwa Adinata sengaja melewatkan tembakannya. Dengan keterampilan menembak Adinata, jika dia ingin memukul hidung Syuan Brahma, dia tidak akan pernah memukul mulutnya. Benci. Syuan Brahma adalah saudara laki-laki kedua Adinata, dan Adinata tidak bisa memukul kepala Syuan Brahma. Adinata melemparkan pistolnya ke pantai dengan marah, lalu mengambil ponsel di tangan Diana Yandra di sebelahnya, dan mengambil ponselnya. Kemudian, dia mengambil ponselnya dan membantingnya tepat ke kepala Syuan Brahma. Hei, Kak Adinata, kenapa kamu mengambil ponselku? Diana Yandra ingin menghentikan Adinata, tapi Adinata sudah mengambil tindakan. Kali ini, Adinata tidak menahan diri dan menyerang kepala Syuan Brahma. Serangan Adinata sangat cepat. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan pingsan dan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Namun, Syuan Brahma mengulurkan 2 jari dan dengan mudah menjepit telepon. Hei, ini ponsel Diana. Aku hanya ingin melihat foto pribadi Diana. Aku ingat kata sandi ponsel Diana adalah 696.969, kan? Syuan Brahma tersenyum dan menyimpan ponsel Diana Yandra. Ekspresi Diana Yandra tiba-tiba berubah. Saudara Syuan Brahma, kamu, tolong kembalikan ponselmu kepadaku. Kamu tidak diperbolehkan melihat fotoku. Diana Yandra berlari cepat menuju Zefeng nomor 3. Adinata juga bergegas bersama orang-orang, mencoba menjatuhkan Syuan Brahma. Namun, Syuan Brahma memerintahkan seseorang untuk menyalakan pesawat saat ini, dan pesawat dengan cepat meninggalkan tanah dan naik ke udara. Diana Yandra dan yang lainnya hanya bisa menatap. Adinata sangat marah. Syuan Brahma, kamu bajingan. Kamu juga memiliki sepir nomor 2, mengapa kamu mencuri milikku? Syuan Brahma berkata dari tempat tinggi. Salah satu bagian dari pesawatku dirusak oleh seorang perempuan jalang, dan tertinggal di hutan di dalam pulau kematian.
Aku dapat meminjam pesawatmu untuk digunakan terlebih dahulu, dan kamu juga dapat membantuku dengan cara. Biarkan aku memperbaikinya. Adinata berteriak keras. Kembalilah ke sini, mau kemana? Ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Xuan Brahma berkata, mari kita bicara ketika kita punya waktu. Saya harus sibuk dengan seorang gadis di bawah umur. Dia sangat cantik, saya akan mengirimkan fotonya nanti. Oh, ngomong-ngomong, Cynthia Yandra, MU, aku meninggalkannya untukmu di villa di puncak gunung. Temukan dia. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Xuan Brahma menutup jendela pesawat, dan pesawat itu dengan cepat terbang menjauh. Bergantung pada, Adinata sangat marah. Dia tahu bahwa Xuan Brahma pasti tidak melakukan sesuatu yang baik dengan menerbangkan pesawatnya. Benar-benar akan berhubungan SKS dengan gadis di bawah umur? Jangan menjadi yang terakhir. Adinata yang harus disalahkan. Apalagi Spear adalah pesawat tercanggih di dunia, siapa yang bisa menghancurkannya? Wanita jalang yang Xuan Brahma bicarakan mungkin memiliki banyak latar belakang. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Brahma? Xiao Wibisana masih di atas, apakah dia akan baik-baik saja? Ganendra bertanya dengan cemas. Karena sudah lama mengenal Xiao Wibisana, Ganendra dan Wibisana Arce juga memiliki tingkat persahabatan tertentu. Adinata melihat bahwa 10 penjaga yang ditinggalkannya semuanya dirobohkan dan pingsan, tetapi nyawa mereka tidak terluka. Adinata berkata, kakak kedua tidak membunuh siapapun milikku. Xiao Wibisana sangat pintar, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jika Adinata menebak dengan benar, Wibisana Arce pasti sedang menyanjung Xuan Brahma sekarang. Namun, saat ini, Diana Yandra menangis dan menarik pakaian Adinata. Saudara Adinata, kamu sangat jahat, mengapa kamu memukul saudara Xuan Brahma dengan telepon saya? Jika kamu ingin menghancurkannya, kamu dapat mengambil ponsel saudara gua, atau memukulnya dengan batu ke tanah. Saya benar-benar memiliki banyak foto selfie pribadi di ponsel saya. Saya tidak tahu bagaimana saudara Xuan Brahma mengetahui kata sandi ponsel saya. Sekarang sudah berakhir. Dia telah melihat semua foto saya. Saya sangat malu. Adinata tampak tidak berdaya. Dia tahu bahwa Diana Yandra, seorang gadis, sangat suka berfoto selfie. Sama seperti Maktika, dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengambil foto selfie selama sehari. Gadis-gadis dengan sosok bagus ini sangat narsis. Sebelumnya, saat Adinata dan Diana Yandra pergi ke luar negeri untuk mencari kebenaran tentang kematian Qin Yueming, Adinata secara tidak sengaja melihat selfie di ponsel Diana Yandra. Itu foto selfie saya yang sedang duduk di toilet. Adinata tahu pasti ada foto yang lebih terbuka dan berani di ponselnya daripada foto itu. Ganendra menjelaskan kepada Adinata, Tuan Diana, jangan salahkan Tuan Muda Brahma. Dia memukul Xuan Brahma dengan teleponmu. Dia tidak melakukannya secara sembarangan, dia melakukannya dengan sengaja. Ketika Diana Yandra mendengar ini, dia menjadi semakin marah, dan mulai menarik lebih keras kepada Adinata. Baiklah, saudara Adinata, kamu tahu bahwa aku punya begitu banyak foto pribadi di ponselku, tetapi kamu masih melemparkan ponsel itu ke foto kedua. Saudaraku lihat, saudara keduamu itu mesum, bukan berarti kamu tidak mengetahuinya. Aku wanitamu sekarang, dan kamu justru membiarkan pria lain melihat foto wanitamu. Hah, aku akan bilang pada adikku, dasar pria jahat. Bab 522. Kata Diana Yandra, pergi ke puncak gunung. Adinata meraih lengan ramping Diana Yandra, dan pertama-tama memarahi Ganendra. Jangan bicara setengah kata mulai sekarang. Kemudian, dia menjelaskan kepada Diana Yandra, Diana, kamu salah paham. Aku memang sengaja memberikan ponselmu kepada saudara laki-lakiku yang kedua. Wajah Diana Yandra menjadi aneh dan ketakutan. Kamu sangat mesum. Aku harus memberitahu adikku bahwa aku tidak bisa membiarkan dia menikah denganmu. Satu hari, tidak. Adinata berpikir bahwa apa yang dikatakan Diana Yandra adalah omong kosong, jadi dia menarik Diana Yandra dengan keras dan berkata, alasan kenapa aku melemparkan ponselmu ke kakak keduaku adalah karena ponselmu memiliki pelacak yang aku tempatkan. Dengan ponsel di tangannya, aku bisa mengetahui lokasi kakak keduaku kapan saja. Pelacak, wajah kecil Diana Yandra yang halus dan imut penuh dengan tanda tanya. Adinata berkata, kamu masih ingat saat kamu dipanggil ke atas panggung untuk bernyanyi bersama Chi Tiansu di konser Chi Tiansu, kan? Setelah bernyanyi bersamanya, apakah seorang penerjemah wanita ingin bertukar pesan WeChat denganmu dan mengambil ponselmu? Diana Yandra tiba-tiba menyadari, oh, tidak heran Anda datang untuk menyelamatkan saya pada saat seperti itu. Ternyata Anda memasang pelacak di ponsel saya. Hehe, aku tahu Kak Adinata tidak semesum itu, kata Diana Yandra sambil memegang lengan Adinata dengan kedua tangannya. Adinata terdiam beberapa saat dan dengan cepat mendorong Diana Yandra menjauh. Cynthia Yandra berada di puncak gunung. Mungkin ada kamera tersembunyi di sini. Jika Cynthia Yandra melihatnya, semuanya akan berakhir. Adinata berkata, Diana, tolong berhenti mengambil foto eksplisit itu mulai sekarang. Kamu seorang perempuan.
Jika seseorang mengetahuinya, akan terlalu mudah untuk mengambil ponselmu. Diana Yandra cemberut dan berkata, baiklah, jika Anda ingin mengambil foto, jika tidak, saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah saya mengambilnya, dan Anda dapat menyimpannya untuk saya. Bagaimana dengan itu? Adinata menggaruk kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Mengapa kata sandi Anda 696.969? Ahem, Tuan Brahma, Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Bagaimana bisa Tuan Diana malu menjawabnya? Ganendra tersenyum jahat. Diana Yandra berkata dengan wajah sederhana, apa yang memalukan tentang ini? Saya ingat Brother Adinata memiliki ponsel dengan kata sandi 969.696, jadi saya akan melakukan yang sebaliknya. Ketiga pria dewasa, Adinata, Ganendra, dan King Long, semuanya tampak malu, hanya Diana Yandra, seorang gadis sederhana, yang tidak mengerti apa rasa malunya. Segera, Adinata dan yang lainnya tiba di puncak gunung, dan memang ada villa bergerak di sini. Di luar villa terdapat tanaman hijau, dengan halaman rumput, bunga, dan pepohonan. Villa bergaya Eropa yang indah, terbuat dari kayu, dan terasa sangat kokoh. Saya tidak tahu bagaimana Xuan Brahma mendapatkan villa ini. Tempat yang sangat indah. Inilah lingkungan yang disukai Hong Kong. Adinata mendengar kicauan burung dan melihat seekor kelinci kecil yang lucu berlari di halaman dan melompat ke kaki Adinata. Dia tiba-tiba teringat villa yang dia dan Cynthia Yandra beli ketika mereka tinggal di Tianhai. Cynthia Yandra membelinya dengan uang saat itu. Adinata sedang dalam kondisi diurus olehnya. Belum pernah ada wanita yang begitu baik kepada Adinata seperti Cynthia Yandra. Ayah! Diana Yandra berjalan di depan dan berteriak kepada seorang pria paruhbaya yang sedang mengambil air di luar villa. Pria paruhbaya ini ternyata adalah Qin Yueming, yang telah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Qin Yueming mengenakan pakaian elegan dan terlihat sangat sopan. Adinata berjalan ke depan dan berseru dengan hormat, "Halo, Paman Qin, saya Adinata." Qin Yueming memandang Adinata dengan kagum dan mengangguk, "Halo." Adinata merasa sangat bersalah saat menghadapi Qin Yueming, karena keluarga Brahma membawa pergi Qin Yueming sehingga dia tidak bisa bersama kedua putrinya. Qin Yueming sepertinya melihat pikiran Adinata dan berkata, "Apakah kamu di sini untuk melihat Cynthia? Dia ada di dalam, temui dia." Pada saat ini, satu-satunya orang yang paling ingin dilihat Adinata adalah Cynthia Yandra. Terima kasih. Adinata tidak mengatakan apa-apa lagi dan menaiki tangga kayu kuning menuju villa. Ketika Anda membuka pintu villa, Anda akan melihat perabotan dan penataan yang sederhana, menyegarkan dan bersih dimanapun Anda melihat. Lalu, Adinata melihat seorang wanita mengenakan pakaian kasual. Itu Cynthia Yandra. Cynthia Yandra mengenakan pakaian yang sangat biasa saat ini. Dia benar-benar kehilangan keagungan CEO wanita yang mendominasi di masa lalu, tetapi menambahkan sedikit kelembutan dari seorang wanita lembut dari selatan sungai Yangtze. Setelah lama tidak bertemu, ketika Adinata melihat wajah cantik Cynthia Yandra lagi, dia merasa seperti sedang mengemudi di terowongan untuk waktu yang lama, tiba-tiba keluar dari terowongan, dan merasakan kegembiraan melihatnya. Cahaya lagi, Cynthia Yandra menata rambutnya lagi, dan dia terlihat lebih muda, kecantikan. Adinata tidak tahan lagi, berlari dan memeluk Cynthia Yandra dengan erat. Dia pernah bertemu dengan Cynthia Yandra palsu sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa orang di depannya pasti nyata. Temperamen mulia seorang CEO wanita, tatapan penuh kasih seperti itu ketika melihat Adinata, tidak bisa ditiru oleh wanita lain. Saat dia melihat Adinata, Cynthia Yandra menangis dengan air mata berlinang. Dia terlihat semakin menawan. Adinata memiliki banyak hal untuk ditanyakan padanya, tetapi saat ini, dia tidak ingin melakukan apapun selain menciumnya. Cynthia Yandra tampak sedikit terkejut. Dia tidak bisa menolak pria yang sangat dia cintai, tetapi setelah 2 menit, dia masih mendorong Adinata menjauh. Adinata, jangan seperti ini. Kamu sudah punya istri. Nona Su akan sangat sedih jika dia mengetahuinya. Cynthia Yandra menyeka air matanya dan merapikan pakaian dan rambutnya. Adinata mencium Cynthia Yandra sebentar, lalu dia melepaskan kerinduan yang sudah lama dia rasakan. Dia bertanya pada Cynthia Yandra, "Cynthia, kenapa kamu tiba-tiba meninggalkanku? Awalnya, aku mengira kamu diculik. Aku mengkhawatirkanmu dan pergi berkeliling untuk menanyakan keberadaanmu. Tapi, nanti, aku melihatmu di pesta ulang tahun Davi Sakti. Aku tahu kamu bisa datang menemuiku dan menghubungiku. Kenapa kamu belum menghubungiku?" Cynthia Yandra berkata, "Saya tidak pernah berpikir untuk berpisah dari Anda. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan." Saat itu, kakak keduamu datang menemuiku di halaman dan berkata bahwa dia boleh membawaku menemui ayahku, jadi aku pergi bersamanya. Kemudian, aku bertemu ayahku, tetapi kakak keduamu berkata bahwa jika aku ingin bersama ayahku, aku harus meninggalkanmu. Adinata sangat marah. Kakak kedua, bajingan ini,
Kenapa dia begitu kejam? Cynthia Yandra berkata dengan cepat, Adinata, jangan salahkan saudara keduamu. Sebenarnya, Syuan Brahma melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri? Adinata tidak tahu kenapa. Cynthia Yandra berkata, Syuan Brahma berkata bahwa kakak tertuamu Tian Brahma ingin memonopoli properti keluarga Brahma, dan kamu adalah penerus keluarga Brahma yang paling disukai oleh kakekmu. Dia khawatir kakak tertuamu akan menyakitimu suatu hari nanti, jadi dia memintamu menikah dengan keluarga Sakti. Bagaimanapun, keluarga Sakti sangat berkuasa di Tiongkok. Jika keluarga Sakti melindungi Anda, setidaknya di Tiongkok, tidak peduli seberapa cakapnya Tian Brahma, dia tidak dapat menyentuh Anda. Adinata kaget, kakak ingin membunuhku? Bab 523. Di luar dugaan, dalam beberapa tahun terakhir, ketiga Adinata bersaudara ini telah berlatih di berbagai tempat dan jarang bertemu satu sama lain. Ketika mereka bertemu lagi, mereka menjadi bermusuhan. Syuan Brahma entah kenapa memaksa putri tertua keluarga Sakti, yang berkuasa di ibu kota, kepadanya, menyebabkan Adinata menyinggung keluarga Sakti dan hampir mati di tangan keluarga Sakti. Namun dia menuduh kakak laki-lakinya adalah orang jahat. Di permukaan, Tian Brahma sangat menyayangi Adinata, memenuhi semua kewajiban seorang kakak, dan bahkan rela menyerahkan seluruh hartanya untuk diberikan kepada Adinata. Tapi diam-diam, dia melakukan hal-hal yang menyakiti Adinata. Baik Tian Brahma maupun Syuan Brahma tidak akan dipercaya oleh Adinata. Bahkan jika Tian Brahmashen benar-benar seperti yang dikatakan Syuan Brahma, dia tidak sebesar itu dan ingin memonopoli harta rahasia keluarga Brahma. Apakah Syuan Brahma tidak menginginkan rahasia keluarga? Meski Adinata masih belum mengetahui apa rahasia keluarga Brahma, Adinata menduga itu pasti hal berharga yang lebih menarik dan dikejar daripada uang dan kekayaan. Adinata memegang tangan Cynthia Yandra. Tanpa diduga, setelah tidak bertemu selama beberapa hari, tangan Cynthia Yandra bahkan lebih halus dari sebelumnya. Adinata berkata, Cynthia, apakah kamu hanya khawatir kakak tertuaku akan berurusan denganku, bahwa aku tidak akan bisa mengalahkannya suatu hari nanti, dan kamu ingin aku memiliki pendukung di negara ini, jadi kamu pergi dan biarkan aku menikah dengan Anastasia. Terakhir kali Cynthia Yandra dipeluk oleh Adinata seperti ini, rasanya seperti terjadi di abad yang lalu. Cynthia Yandra tidak percaya bahwa kehangatan yang dibawakan Adinata itu nyata. Cynthia Yandra mengangguk, saya hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa. Tidak seperti Anastasia, keluarga saya kuat dan dapat melindungi Anda. Tetaplah bersamaku. Begitu kakak laki-lakimu berurusan denganmu, aku hanya akan menyeretmu ke bawah dan tidak akan bisa membantumu dengan apapun. Tetapi berbeda jika Anda menikah dengan Anastasia. Tuan Sakti sangat berkuasa, dia masih bisa menjamin keselamatan Anda. Adinata sangat tersentuh, Cynthia Yandra selalu mengkhawatirkannya. Sebelumnya, ketika Adinata bangkrut dan berpura-pura tidak punya uang, Cynthia Yandra telah membantu Adinata, dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Di mana saya bisa menemukan wanita yang begitu mengabdi pada dirinya sendiri? Dulu Adinata selalu suka membandingkan Jelita dengan Cynthia Yandra. Sekarang, bagaimana Jelita layak dibicarakan bersama Cynthia Yandra? Adinata menyentuh sisi wajah Cynthia Yandra dengan emosi dan berkata dengan lembut, Cynthia, mengapa kamu begitu bodoh, mengorbankan dirimu untukku? Lagi pula, pada hari Anastasia dan aku menikah, kamu mengirim seseorang untuk mengirimkan anting-anting berlian berwarna, serta kata-katamu. Cynthia Yandra menambahkan kalimat pada saat itu, saya berharap Anda bahagia. Ketika Adinata melihatnya, dia hampir menangis. Rasanya seperti itu adalah mahakarya Cynthia Yandra. Pada saat ini, Adinata mengeluarkan sebuah kotak indah dari sakunya, dan dari kotak itu, dia mengeluarkan sepasang anting berlian berwarna termahal di dunia. Cynthia Yandra sangat terkejut, mengapa Anda mengambil hadiah ucapan selamat yang saya berikan kepada Anda dan Nona Su? Adinata berkata, apakah kamu masih ingat? Kamu bertunangan dengan Edward Su saat itu, dan aku pergi ke Shenzhen untuk mencarimu dengan sepasang anting ini. Sepasang anting ini diberikan kepadamu olehku. Aku bilang hanya kamu yang boleh memakai anting ini. Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, saya bukan istri Anda, Nona Su. Anting-anting mahal ini harus dikenakan oleh putri dari keluarga terkenal seperti Nona Su. Jika kamu membawanya kepadaku seperti ini, Nona Su pasti tidak akan senang jika dia mengetahuinya. Cepat simpan dan kembalikan padanya saat kamu kembali. Cynthia Yandra sebenarnya khawatir dengan pertengkaran Adinata dan Anastasia. Adinata berkata, Anastasia tahu bahwa aku membawa anting-anting ini untuk menemuimu, dan dia setuju bahwa aku akan memberikan anting-anting ini kepadamu. Cynthia Yandra terkejut, apa katamu? Dia tahu? Kalau begitu, bukankah dia marah? Adinata menggelengkan kepalanya, Anastasia adalah gadis yang baik. Dia sangat perhatian padaku dan tahu bahwa aku tidak bisa melupakanmu. Cynthia,
apakah kamu bersedia menjadi saudara perempuan dengan Anastasia? Cynthia Yandra mengerti arti kata-kata Adinata, dia ingin Cynthia Yandra dan Anastasia menjadi istri Adinata. Jika seorang pria mengatakan kata-kata seperti itu padanya sebelumnya, Cynthia Yandra akan menamparnya dengan martabatnya sebagai presiden yang mendominasi. Namun, ia tahu bahwa pria di hadapannya tidak sekadar mencari kesenangan dan mencari istri lagi. Adinata tidak bisa melupakan Cynthia Yandra atau mengecewakan Anastasia lagi. Dan bagi Cynthia Yandra, kenapa tidak? Bagaimana dia bisa meninggalkan Adinata? Pada hari-hari ketika dia jauh dari Adinata, dia sering menitikkan air mata, ketika dia memikirkan kehidupan manis dan bahagia Adinata dan Anastasia, dia merasa sedih di dalam hatinya. Sebenarnya, untuk menghibur Cynthia Yandra, Syuan Brahma mencarikan banyak pria tampan untuk Cynthia Yandra. Namun Cynthia Yandra sama sekali tidak tertarik pada pria lain. Adinata berkata, aku tahu aku brengsek karena mengatakan ini, tapi aku tidak ingin mengecewakanmu dan Anastasia. Aku bersumpah, aku akan mencintai kalian berdua sebagai wanita yang paling kucintai, tanpa ada bias apapun. Cynthia Yandra tertegun dan bertanya, Nona Su, apakah dia bersedia menerima saya? Adinata tersenyum dan mengangguk, dia juga berkata dia ingin kamu menjadi bosnya. Cynthia Yandra tidak percaya itu benar. Putri dari keluarga sakti sebenarnya bersedia berbagi pria dengan wanita lain. Karena Anastasia memiliki status yang mulia dan Dewi yang muda dan cantik, dia bersedia. Mengapa Cynthia Yandra menolak? Cynthia Yandra tersipu dan mengangguk, saya juga bersedia. Adinata dengan gembira bergegas langsung ke Cynthia Yandra. Terima kasih sayang, akhirnya aku bisa menjemputmu lagi. Adinata merasa gatal saat memikirkan kegilaan keduanya di Tianhai Villa. Wanita menawan berusia 30 tahun seperti Cynthia Yandra sangat menarik bagi pria. Anastasia juga sangat baik, tetapi dalam beberapa hal, pengalamannya masih terlalu dangkal. Siapa tahu, beberapa menit kemudian, bang, Diana Yandra mengetuk pintu pada waktu yang tidak tepat dan masuk. Diana Yandra terbatuk 2 kali, memandang Adinata dan Cynthia Yandra, dan berkata, oh, saudara Adinata, mengapa kalian berdua di lantai? Apakah lebih baik pergi ke kamar? Adinata sangat malu dan bertanya, mengapa kamu masuk? Adinata sangat khawatir Diana Yandra akan mengeluh kepada saudara perempuannya tentang hubungannya dengan Adinata. Adinata akhirnya membujuk Cynthia Yandra untuk menjadi istrinya bersama Anastasia. Jika Cynthia Yandra tahu tentang ini, Cynthia Yandra mungkin menolak untuk kembali bersama Adinata. Tentu saja, Adinata tidak berniat menyembunyikan apapun dari Cynthia Yandra. Saat dia dan Cynthia Yandra pertama kali jatuh cinta, mereka berjanji satu sama lain untuk tidak menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Dia akan menemukan waktu yang tepat untuk mengaku pada Cynthia Yandra di masa depan. Cynthia Yandra adalah wanita yang bijaksana. Saya yakin dia akan memaafkan Adinata setelah mengetahui kebenarannya. Dia tahu bahwa Adinata tidak punya pilihan selain melakukannya. Diana Yandra mendengus dingin, menatap Adinata dengan ekspresi kebencian, dan kemudian melemparkan sebuah kotak kecil ke otot perut Adinata, memukulnya dengan cukup akurat. Diana Yandra cemberut, terlihat sangat manis. Ayahku memintaku untuk datang dan memberikan ini padamu. Aku pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bab 524. Adinata menindasku. Adinata mengambil kotak yang dihancurkan Diana Yandra dan membaca kata-kata di atasnya. Dures. Adinata sangat malu. Apakah barang ini dikirim oleh Kim Yueming, calon ayah mertuanya? Orang tua itu tampaknya cukup kuat. Begitu Adinata masuk, dia tahu apa yang akan dia lakukan terhadap putrinya. Dan Diana Yandra terlihat sangat cemburu. Apalagi ia sengaja melemparkannya ke otot perut Adinata. Hal ini mengingatkan Adinata pada obsesi gadis kecil Diana Yandra terhadap otot perut Adinata di kursi belakang Buick G8 yang dimodifikasi. Gadis kecil ini jelas melakukannya dengan sengaja. Cynthia Yandra juga sangat malu, wajahnya memerah, dan dia berkata, Adinata, kenapa kita tidak bicara di malam hari? Aku akan menyelinap ke kamarmu malam ini. Adinata tidak bisa menunggu sampai malam sebelum dia langsung memeluk Cynthia Yandra. Kamu bukan gadis kecil lagi, dan ayahmu sudah setuju, aku tidak akan melepaskanmu, kamu membencinya. Cynthia Yandra terus menepuk Adinata, tapi Adinata tahu bahwa Cynthia Yandra sama sekali tidak ingin menolak Adinata, dia terlalu pemalu. Bagaimanapun, meskipun Cynthia Yandra berusia 30 tahun, dia masih seorang gadis kecil ketika terakhir kali dia melihat ayahnya. Oleh karena itu, di depan ayahnya, Cynthia Yandra kembali menjadi gadis baik seperti dirinya lebih dari 10 tahun yang lalu, yang patuh dan mendengarkan kata-kata ayahnya. Dan Adinata semakin menyukainya dalam keadaan ini, karena lebih dari 10 tahun yang lalu, Adinata tidak mengenal Cynthia Yandra sebagai seorang gadis.
2 jam kemudian, Qin Yueming memasak makanannya sendiri dan menjamu Adinata, Ganendra dan Qinglong di villa. Saat ini, meskipun berada di pulau terpencil yang tidak berpenghuni, peralatan makan dan makanan di villa semuanya sangat mewah dan indah. Tidak ada bedanya dengan makan di hotel bintang 5. Tentu saja, ada juga berbagai jenis wine berharga dari seluruh dunia yang penting di sini. Adinata mengambil gelas anggur dengan kedua tangan dan berkata kepada Qin Yueming, "Paman Qin, aku minta maaf karena telah menyibukkan putrimu begitu lama bahkan sebelum aku mengenalmu. Cynthia dan aku benar-benar saling mencintai dan telah bersama sejak lama. Aku bersumpah akan baik padanya. Kuharap Paman Qin mengizinkan kita bersama. Aku akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat." Setelah mengatakan itu, Adinata meminum segelas anggur. Qin Yueming menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Oke, aku tahu Cynthia sangat menyukaimu. Jika kamu benar-benar bisa bersama, itu yang terbaik. Qin Yueming sepertinya sudah tahu tentang Adinata dan Cynthia Yandra, jadi dia juga sangat setuju jika mereka berdua bersama. Namun, Diana Yandra mengetuk meja dan berkata kepada Adinata, Hei, saudara Adinata, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Begitu dia sampai di depan pintu, dia merampas saudara perempuan saya, putri kesayangan ayah saya, dan menduduki saudara perempuan saya selama 2 jam. Dia membawa Qinglong, Ganendra, dan 100 orang bersamanya. Ayahku dan aku, seorang lelaki tua dan seorang wanita lemah, tidak dapat menghentikanmu untuk menyentuh adikku. Apakah kamu terlalu sering menindas keluarga Qin kami? Diana Yandra mengatakan ini seolah-olah Adinata adalah seorang gangster yang merebut Cynthia Yandra dengan paksa segera setelah dia muncul. Adinata sangat malu dan berkata kepada Qin Yueming, "Tidak, saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda. Hanya saja Cynthia dan saya sudah lama tidak bertemu, itu benar-benar." Diana Yandra mendengus dingin dan berkata, "Ayah, saudara laki-laki Adinata sangat jahat. Dia tidak hanya menindas saudara perempuanku, tetapi juga menindasku." Adinata sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Apa yang sedang dilakukan Diana Yandra? Mungkinkah dia menggugatnya di depan calon ayah mertuanya dan Cynthia Yandra? Hei, sepertinya kamu mengambil inisiatif atas apa yang terjadi di G8. Qin Yueming bertanya, "Oh, mengapa Adinata mengganggumu?" Adinata gugup dan bingung. Diana Yandra menjawab, "Dia melemparkan ponselku ke saudara laki-lakinya yang kedua. Apakah menurutmu dia pengganggu?" "Ayah, bantu aku memukulinya. Dia sangat jahat." Adinata menghela nafas lega. Diana Yandra sangat pandai menakut-nakuti orang sehingga dia memberi peringatan palsu pada Adinata. Adinata dengan cepat menjelaskan, "Paman Qin, seperti ini, karena saya memasang pelacak di ponsel Diana, dan Xuan Brahma baru saja merampas pesawat Zephyr 3 saya. Jadi, aku melemparkan ponselku padanya untuk melacak Xuan Brahma." Saat ini, Adinata memandang Qinglong dan bertanya, "Di mana Xuan Brahma sekarang? Apakah dia sudah berhenti?" Qinglong melihat posisi di perangkat lunak ponsel dan berkata, "Tidak, ia masih terbang dengan kecepatan sangat cepat, menuju Asia." Adinata sedikit bermasalah. Xuan Brahma ini mengatakan dia mencoba untuk mendapatkan gadis di bawah umur, dan dia juga mengatakan dia tampak seperti peri. Apapun yang biasanya ingin dia lakukan, Adinata tidak mau mempedulikannya dan tidak bisa mengendalikannya. Tapi kali ini, pesawat Adinata yang terbang. Adinata memandang Qin Yueming dan berkata, "Paman Qin, apakah kamu tahu kemana Xuan Brahma pergi?" Qin Yueming menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu tentang Tuan Brahma Xuan. Dia hanya menyuruh kami pergi, dan saya tidak mengajukan pertanyaan apapun." Adinata mengangguk, "Dia menyelamatkanmu dari kakekku." Qin Yueming mengangguk, "Ya, dia mengeluarkannya, tapi itu tidak bisa dianggap sebagai penyelamatan." Adinata sangat penasaran, "Paman Qin, di mana kamu bersembunyi selama ini? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyembunyikan diri dan tidak menghubungi Cynthia dan Diana?" Qin Yueming sedikit malu dan bertanya, "Tuan Adinata, apakah Anda sudah menyelesaikan semua tugas pelatihan keluarga?" Adinata menggelengkan kepalanya, "Tidak, menangkap Xuan Brahma adalah misi pelatihan terakhirku. Sayang sekali dia melarikan diri." Qin Yueming berkata, "Maaf, masalah ini terkait dengan rahasia keluarga Anda, jadi saya tidak dapat memberitahu Anda untuk saat ini. Di masa depan, setelah Anda menyelesaikan misi pelatihan keluarga dan kakek Anda memberitahu Anda rahasia keluarga, jika Anda membutuhkan saya untuk menjelaskannya, Anda akan mengerti." Adinata mengangguk, dia mengerti alasan Qin Yueming untuk tidak mengatakan apapun. Namun, gadis kecil Diana Yandra tidak tahan dengan ini, dan buru-buru menjabat lengan Qin Yueming dan mulai bertingkah genit. "Oh, ayah, ceritakan saja padaku, rahasia keluarga apa yang dimiliki ke Adinata dan keluarganya? Apakah mereka mampu melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu ataukah mereka berasal dari alien? Mungkinkah semua orang di keluarga mereka bukan manusia, tapi kucing? Apakah anjingnya berubah? Beritahu kami saja." Adinata terdiam beberapa saat. Diana Yandra ini benar-benar imajinatif. "Jika saya seekor anjing, bukan?
Adinata berkata, Diana, jangan mempersulit ayahmu. Dia juga melakukannya demi kebaikan kita sendiri. Meskipun aku tidak tahu apa rahasia keluarga, aku yakin kamu sebaiknya tidak mengetahuinya. Tentang hal itu, bukan hanya tidak ada manfaatnya bagimu, tapi juga berbahaya. Diana Yandra berpikir untuk diculik di konser sebelumnya dan segera melepaskan. Oh, sebaiknya saya tidak mengetahuinya. Saudara Adinata, ketika Anda menyelesaikan misi pelatihan dan mengetahui rahasia keluarga, jangan beritahu saya juga, untuk menyelamatkanku dari penculikan oleh hooligan lagi. Qin Yueming dan Diana Yandra tiba-tiba terkejut. Diana, apakah kamu diculik? Apakah kamu baik-baik saja? Mereka tidak melakukan apapun padamu? Apakah kamu masih perawan? Bab 525. Diana Yandra, aku mencintaimu. Tentu saja, Diana Yandra sudah tidak perawan lagi. Pertama kalinya dia didedikasikan untuk Adinata. Namun, dia berjanji pada Adinata bahwa dia tidak akan pernah memberitahu adiknya tentang masalah ini, agar tidak mempengaruhi hubungan antara Adinata dan Cynthia Yandra. Diana Yandra berkata, saya baik-baik saja. Untungnya, saudara Adinata Brahma, saudara Ganendra, dan saudara Qinglong tiba tepat waktu. Jika tidak, saya akan benar-benar dinajiskan oleh para bajingan itu. Terima kasih. Saudara Adinata Brahma, kamu sangat berani ketika kita berada di Shencheng, kata Diana Yandra, dan berinisiatif memegang tangan Adinata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adinata sangat malu. Gadis kecil ini tampaknya memiliki makna ganda. Cynthia Yandra dan Qin Yueming tidak dapat memahaminya, tetapi dia memahaminya. Cynthia Yandra selalu sangat menyayangi adiknya. Setelah orang tuanya pergi, dia menyayangi adiknya seperti putrinya sendiri, dan dia bahkan rela diadopsi oleh Edward Su untuk adiknya sendiri. Oleh karena itu, begitu dia mendengar apa yang dikatakan Diana Yandra, mata Cynthia Yandra dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia kembali ke postur Presiden Aurous Halls yang mendominasi di masa lalu. Seseorang ingin menyakitimu seperti ini. Siapa itu? Apakah kamu memanggil polisi dan menangkap mereka semua? Aku akan memastikan orang-orang seperti itu tetap di penjara seumur hidup. Diana Yandra berkata, kakak, mereka semua sudah mati. Cynthia Yandra tercengang. Mati? Cynthia Yandra dianggap sebagai wanita kejam di antara wanita biasa, namun dia tidak pernah berpikir untuk membunuh siapapun. Diana Yandra berkata, seorang bajingan yang menindas saya dibunuh oleh mobil saudara Ganendra. Yang lain sepertinya bunuh diri. Qin Yueming mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Adinata terdiam, tapi dia tidak menyebutkan nama kakak tertuanya. Awalnya, Adinata tidak yakin apakah Tian Brahma yang melakukannya. Kedua, jika itu benar-benar orang Tian Brahma, keluarga Qin Yueming tidak dapat mengetahuinya, karena Qin Yueming pasti tidak akan mampu mengalahkan Tian Brahma. Adinata berkata, kami masih menyelidiki. Tolong jangan khawatir, Paman. Diana diculik kali ini terutama karena dia ingin mengetahui keberadaanmu darinya. Saya berjanji ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Qin Yueming mengangguk dan berkata, Tuan Adinata. Adinata merasa sangat canggung mendengar sapaan sopan seperti itu, mungkin dari segi status. Qin Yueming memang setingkat lebih rendah dari Adinata. Jika Adinata menebak dengan benar, Qin Yueming seharusnya serupa dengan karyawan yang dipekerjakan oleh keluarga Brahma, dan Adinata termasuk dalam kelas bos Qin Yueming. Namun Qin Yueming adalah ayah Cynthia Yandra, dan dia tidak ingin ayah mertuanya memanggilnya seperti itu. Adinata berkata, Paman Qin, kamu harus memanggilku dengan namaku, Xiaoye, Adinata, atau nama terkenalku, Chris. Qin Yueming tersenyum, Adinata, saya ingin bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Berapa lama kamu berencana untuk tinggal di Pulau Kematian? Diana Yandra menggigit kaki ayamnya dan berkata, mari kita tinggal di sini selama sebulan. Saya juga ingin Anda mengajari saya cara berenang. Ganendra tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia memikirkan Diana Yandra mengenakan pakaian renang. Oke, keterampilan berenang Tuan Muda Brahma kami adalah yang terbaik. Qin Yueming berkata, Adinata, kamu berbeda dari orang kaya generasi kedua pada umumnya. Keluargamu memiliki sumber daya dan kekuatan besar yang tidak dimiliki orang luar. Kamu sudah tidak muda lagi. Menurutku kamu harus fokus pada pengalaman keluarga, menyelesaikan tugas secepatnya, dan mengetahui kekuatan dan warisan keluargamu yang sebenarnya. Daripada membuang-buang tenaga dan waktu untuk urusan pribadi antar anak, aku bertanya-tanya apakah kamu setuju denganku, Pak Tua? Adinata juga menjawab dengan serius, Paman Qin, saya tidak ingin tinggal di Pulau Kematian terlalu lama. Selama saudara kedua saya tiba di tempat tujuan dan berhenti, saya akan segera menangkapnya. Mengenai Cynthia, saya harap Anda pergi ke ibu kota dan menemukan Anastasia untuk memperdalam hubungan Anda. Bagaimana menurut Anda? Cynthia Yandra mengangguk, oke, saya juga ingin mengenal Anastasia. Ketika Diana Yandra mendengar bahwa Adinata akan segera pergi, dia mendengus dingin.
ayo kita pergi, sehingga kamu tidak harus tinggal di sini dan makan makanan anjingmu sepanjang waktu. Cynthia Yandra tersenyum, dan melihat adiknya marah. Dia berkata kepada Adinata, Adinata, Diana selalu ingin belajar gaya punggung. Kamu telah menerima pelatihan renang profesional sejak kamu masih kecil. Sebelum kamu pergi, ajari dia. Adinata mengangguk, oke, aku akan mengajarimu setelah makan malam. Ketika Diana Yandra mendengar ini, dia segera meletakkan kaki ayam di tangannya, berlari, dan meraih Adinata, aku kenyang, ayo pergi, ayo ajari aku sekarang. Adinata ditarik oleh tangan kecilnya yang berminyak. Dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, hei, kamu kenyang dan aku belum kenyang. 10 menit kemudian, mereka berdua yang mengenakan pakaian renang tiba di kolam renang di halaman villa. Jarang sekali bisa menikmati kolam renang mirip hotel bintang 5 di puncak gunung Dead Island. Syuan Brahma benar-benar tahu cara bermain. Diana Yandra mengenakan bikini kuning, dan sosoknya membuat orang mimisan. Namun, terlepas dari sosoknya yang bangga, Diana Yandra tetap memancarkan kemurnian seorang gadis muda di sekujur tubuhnya. Diana Yandra meraih tangan Adinata tanpa ragu dan berkata, Saudara Adinata, ajari saya cara berenang dengan cepat. Saya ingin belajar gaya punggung. Adinata dan Diana Yandra masuk ke dalam air bersama-sama, datang ke kolam renang, dan berkata, kamu harus berlatih melayang dulu. Saat melakukan gaya punggung, matamu melihat ke atas. Mudah untuk tidak mengapung karena badan tidak terbuka. Jadi untuk mempelajari gaya punggung, pertama-tama kita harus membuat diri kita bisa mengapung dengan mudah di atas air. Diana Yandra, ya, ajari aku, ajari aku. Adinata mengajari Diana langkah demi langkah. Sayangnya, gadis kecil ini memiliki sosok yang baik dan juga belajar berenang gaya punggung. Hal ini membuat mata Adinata selalu menatap Diana Yandra dari waktu ke waktu. Untungnya, setelah berjuang dengan Cynthia Yandra selama 2 jam, dia kini telah memasuki mode bijak. Jika tidak, bagaimana Adinata bisa menanggungnya? Diana Yandra tidak menganggapnya serius dan tidak menghindari kecurigaan Adinata sama sekali. Setelah beberapa saat, dia masih memegang lengan Adinata di kolam renang dan bertanya, Saudara Adinata, apakah kamu benar-benar akan menemukan saudara laki-laki? Syuan Brahma, berapa hari lagi kamu ingin tinggal di Pulau Kematian? Adinata menjentikan dahi Diana Yandra dengan tangannya, kamu masih ingin aku memberimu pelajaran sebelum kamu pergi. Saudaraku, ada urusan yang harus aku lakukan. Bersikaplah baik dan jangan sedih. Diana Yandra cemberut, lalu ketika kita bertemu lagi lain kali, apakah kamu sudah tahu rahasia keluargamu? Adinata tertawa ketika mendengar ini, ya, pasti. Saat itu, saya akan berhasil menyelesaikan misi pelatihan. Sekarang, mengetahui rahasia keluarga adalah satu-satunya hal yang ingin dilakukan Adinata. Diana Yandra terus bertanya, lalu jika Anda tahu bahwa keluarga Anda sangat berkuasa dan bahwa Anda bukan generasi kedua yang kaya raya, Anda mungkin lebih kuat dari yang Anda kira. Apakah Anda akan meremehkan kami? Orang biasa, maukah kamu berhenti menyukai aku dan adikku? Adinata tahu bahwa Diana Yandra mungkin jatuh cinta padanya karena apa yang terjadi di G8. Mungkin juga apa yang terjadi di dalam mobil menyebabkan dia salah paham terhadap Adinata. Adinata berkata, Diana, aku harus memberitahumu dengan jelas bahwa aku akan selalu menyukai adikmu, tetapi itu tidak mungkin bagiku dan kamu. Lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Kamu harus menemukan pria yang memperhatikanmu. Jika kamu mengikutiku, kamu akan selalu berada di peringkat di belakang Anastasia dan saudara perempuanmu. Mata Diana Yandra berkilat, air mata mengalir, dan dia mengangguk, oke, saya akan menemukan pria yang melihat saya untuk menikah. Adinata mengangguk gembira, tetapi Diana Yandra tiba-tiba berjinjit dan mencium Adinata. Diana Yandra, aku mencintaimu.